yang penyengkalan, pembajakan. Nah itu saya sebelum masa pratanam saya aplikasi EPP sama eco farming 2 tuk. Nah untuk pengganti Posca Aurea NPK itu pakai kilosorilis. Jadi HST 7 sama HST 33 hari. Itu cuma 2 kali pengaplikasian. Nah alhamdulillah saya mainnya di fotosintesa sama di EPP. Itu luar biasa. Cuman masalahnya yang nggak bisa dihindarkan itu adalah hama burung pipit. Ya. Nah kalau untuk bersih untuk di padi itu luar biasa ininya gitu ya. Makanya alhamdulillah terima kasih juga Pak Wawan ilmunya yang dari Pak Wawan sudah saya terapkan di lapangan sama tim saya maupun mitra-mitra saya. Nah ini saya proses ke cabai ini pakai base farming juga. Insyaallah ini nanti saya bikin dokumennya Pak. Ini kan 1 hektar Pak, ya kan? Nah jadi kalau untuk padi seperti itu cara pengaplikasiannya. Ya, oke mungkin ilmu yang saya bagi-bagi cuman sampai di sini dulu aja Pak Wawan. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah Pak Lehan tadi sudah banyak yang minta nomor Pak Lehan, kira-kira ikhlas untuk dibagikan. Siap. Itulah yang namanya petani mitra yang cukup berhasil pasti akan banyak ditanya oleh mitra yang lain. Dan itu jadikan sebagai salah satu ibadah kita juga Pak Lehan. Seperti nomor saya sudah terhubung 20.000 orang. Makanya ada yang lambat dijawab, ya itu resiko karena banyak sekali nih Mas. Tapi ya itulah, kalau kita ikhlas, insya Allah semua akan mengundang keberkahan ya daripada dibantu. Boleh Pak Lehan dibantu nanti Mas Budi di kolom chat. Ya, diketahui orang yang lain. Pak Lehan silakan. Gimana Pak? Minta nomor WA-nya. Tadi ada yang ya udah. Ini ya 0821 Mas Budi ganti. Ya. 22 ya 35 ya 99 ya 31 ya. Alhamdulillah ini kemarin banyak juga teman-teman kemarin dari Nusa Tenggara Timur, dari Sulawesi kemarin minta ininya cara pemakaian base farming itu seperti apa. Kemarin solusinya saya kasih seperti itu juga Pak, yang ada SOP yang kemarin yang di ininya di Pawan itu seperti itu kemarin teman-teman juga saya seperti rekomendasikan seperti itu ya. Kalau saya menanggapi apa yang dikerjakan Pak Lehan ya, ini sangat luar biasa ya, meskipun hasil belum tembus di atas 10 ton karena 10 ton ini ternyata persyaratannya adalah benih dan bibit penentu keberhasilan nomor 1. Nah makanya nanti silakan gunakan benih-benih yang punya potensi di atas 10 ton. Kemudian kita harus ketahui juga Bapak dan Ibu semua, berdasarkan catatan BPS ya, dan Badan Pusat Statistik Nasional, rataan padi di Indonesia ini di 5,6 ton saja per hektar. Jadi Pak Lehan sudah tembus dari 9 ton, sudah luar biasa. Nah tapi tetap ini dijadikan pengalaman ya secara aplikasi daripada base farming ini. Jadi saya menyampaikan kepada seluruh mitra yang sebagai peserta partisipan pada kesempatan malam hari ini. Jadi inilah buktinya. Jadi kita tidak ada setting-settingan. Insya Allah nanti Pak Lehan dokumentasinya nanti saya minta ya supaya untuk dipublikasikan kepada yang lain. Seperti apa panennya, kemudian hasilnya, kemudian kualitas gabahnya juga. Nah ternyata alhamdulillah PT BES sudah memiliki sarana pertanian yang mampu berdiri sendiri tanpa ada tambahan pestisida dari luar dan pupuk kimia anorganik dari luar. Jadi luar biasa Pak Lehan ya. Cabainya sudah nyampe mana nih tanam cabainya? Alhamdulillah untuk cabai sekarang lagi insya Allah udah hampir selesai itu untuk bedeknya Pak. Itu baru saya aplikasi pupuk kandang sama ini Pak
kapur dolamik. Ya. Ya, jadi sebelum apa namanya untuk pengolahan lahan itu, nah itu saya sistemnya per lubang Pak. Saya ngaplikasi apa namanya EPP sama apa namanya eco farming. Ya saya pakai eco farming original yang 2 tub untuk lahan itu aja. Nah alhamdulillah sekarang lagi pengolahan tanah Pak. Ini lagi nunggu ini Pak, apa namanya? Itu kan untuk bibitnya kan dari perusahaan Pak. Ya. Jadi kita menyediakan pupuknya sama lahannya gitu Pak. Namanya sekarang kita lagi nunggu bibitnya dari perusahaan. Insyaallah nanti paling 3 hari ke depan udah mulai penanaman Pak. Ya, saran dari saya Pak Lehan ya. Terutama penyakit utama pada cabai Komodos horticultura ini pertama adalah dari jenis penyakit adalah Fusarium. Ya. Fusarium oxysporum ini kalau tanaman sudah terinfeksi itu tidak ada obatnya. Pasti tanaman akan layu dan layu permanen akhirnya mati. Karena dia menyerang apa yang disebut dengan pangkal, batang dan seluruh perakaran akan gosong semua itu kalau sudah diserang Fusarium. Maka saran dari saya, kalau di situ di riwayat di situ memang sudah terkenal ada Fusarium, kita gunakan dua box EcoPlan Protector yang diaplikasikan di setiap lubang tanam yang mau ditanam. Nah itu jauh lebih bagus preventif pencegahan daripada kita sibuk mengaplikasikan tanaman yang sudah terinfeksi, itu tidak akan sembuh. Karena antara kerusakan jaringan dengan recovery perbaikan sel jauh lebih cepat rusaknya jaringan. Maka di situ banyak yang tidak tertolong kalau sudah terinfeksi Fusarium. Kemudian fase vegetatif, Pak Lehan menggunakan PSR ini baik di kocor ataupun ke daun itu fleksibel Pak menurut saya. Nah itu patokannya kita harus tahu petani konvensional yang menggunakan NPK organik pertumbuhan misalkan di umur 30 hari seperti ini. Nah tanaman kita yang menggunakan base farming masih di bawah. Nah kita pacu lagi dengan PSR pemenuhan kebutuhan NPK ideal. Jadi tidak ada patokan harus beberapa hari sekali, tidak. Itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan saja. Ya. Nah kemudian nanti fase generatif setelah di atas 65 ya atau 75 hari ke atas pemungan, di situ harus kuat aplikasi EcoPlan Protector dari serangan lalat buah dan patek. Karena di situ paling dahsyat serangan utama pada cabai itu patek dan lalat buah yang menyebabkan rontok pada buah yang sudah tersengat lalat buah. Kalau patek kan hanya bercak tapi bisa rontok juga itu. Nah itu harus dipahami semua. Nah jadi intinya aplikasi produk base farming ini terutama aplikasi PSR itu tidak dibatasi. Yang penting kita harus tahu kebutuhan ideal masa vegetatif ini dengan perbandingan yang menggunakan pupuk kimia organik para petani. Nah, itu paling tidak kita harus seimbang. Ya, dari situ kita harus tahu. Kemudian pertama kita harus belajar juga dari pengalaman dan jangan takut gagal. Ya, jadi ini para mitra kebanyakannya gini ya. Jadi yang sudah gagal baru laporan ke saya. Ngapain kata saya itu laporan? Sudah tidak ada yang bisa diperbaiki. Nah, tapi kalau yang minta pendampingan dari awal, bagaimana caranya, nah insya Allah bisa didampingi. Makanya alhamdulillah yang minta pendampingan dari awal sampai pasca panen banyak yang berhasil. Seperti itu Pak Lehan, terima kasih juga ya atas testimoninya.